Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ernita. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang diksi atau pilihan kata bersama rekan saya, Saudari Baik Liana Fitri, untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap harinya. Dalam hal memilih kata setepat-tepatnya untuk menyatukan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Ketetapan dan kesesuaian. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata itu harus pula sesuai dengan situasi dan tepat penggunaan kata-kata itu. Persyaratan ketetapan menyangkut makna aspek-aspek logika kata-kata. Artinya, kata-kata yang dipilih harus secara tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan sehingga pembaca juga dapat menafsirkan kata-kata tersebut tepat seperti maksud penulis. Beberapa penerapan pilihan kata. Sebuah kata dikatakan baik kalau tepat arti dan tepat tempatnya. Seksama dalam pengungkapan, lazim dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, di sini ada beberapa contoh pemakaian kata yang dapat kita lihat di layar ini. Yang pertama, kata raya tidak dapat disamakan dengan kata besar, agung. Kata-kata ini tidak selalu dapat dipertukarkan. Contohnya, masjid raya, rumah besar, dan hakim agung. Contoh pemakaian kata yang kedua, kata masing-masing dan tiap-tiap tidak sama dalam pemakaiannya. Nah, pada kata tiap-tiap ini harus diikuti oleh kata benda. Nah, sedangkan pada kata masing-masing ini tidak boleh diikuti oleh kata benda. Nah, contoh kata tiap-tiap. Contohnya, tiap-tiap kelompok terdiri atas 30 orang. Sedangkan contoh kata masing-masing, contohnya, berbagai gedung bertingkat di Jakarta memiliki gaya arsitektur masing-masing. Misal contoh yang lainnya. Seperti kita lihat di gambar ini, masing-masing mengemukakan keberatannya. Oke, next, contoh pemakaian kata yang ketiga. Yang ketiga, pemakaian kata dan lain-lain harus dipertimbangkan secara cermat. Nah, kata dan lain-lain ini sama kedudukannya dengan seperti, antara lain, dan misalnya. Contohnya, contoh bentuk yang salah. Dalam ruang itu, kita dapat menemukan barang-barang seperti meja, buku, bangku, dan lain-lain. Contoh bentuk yang benarnya, dalam ruang itu kita dapat menemukan barang-barang seperti meja, buku, dan bangku. Nah, di sini sudah jelas mana bentuk yang salah dan mana bentuk yang benar. Seperti yang sudah saya jelaskan, kata dan lain-lain ini sama kedudukannya dengan seperti, antara lain, dan misalnya. Di dalam contoh bentuk yang salah ini, ia menggunakan dua kata seperti dan kata dan lain-lain. Padahal kan kata dan lain-lain ini sama kedudukannya dengan seperti. Jadi kita bisa mengetahui mana bentuk yang salah dan mana bentuk yang benar. Oke, sekarang nomor 4. Contoh pemakaian kata nomor 4. Pemakaian kata pukul dan jam harus dilakukan secara tepat. Kata pukul menunjukkan waktu, sedangkan kata jam menunjukkan jangka waktu. Contoh kalimat yang salah. Seminar tentang kebijakan kardiologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada berlangsung selama 4 jam, yaitu dari jam 8 sampai dengan 12.00. Ini kalimat yang salah. Kalimat yang kedua, kalimat yang benarnya,
seminar tentang kebijakan kardiologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada berlangsung selama 4 jam, yaitu dari pukul 8 sampai dengan pukul 12. Di sini sudah jelas, karena kata pukul itu kan menunjukkan waktu, sedangkan kata jam menunjukkan jangka waktu, jadi kita bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Contoh pemakaian kata yang kelima. Kata sesuatu dan suatu harus dipakai secara tepat. Nah, kata sesuatu ini tidak diikuti oleh kata benda, sedangkan kata suatu harus diikuti oleh kata benda. Nah, contoh kata sesuatu yang tidak diikuti oleh kata benda ini, contohnya, ia mencari sesuatu. Nah, sedangkan contoh kata suatu yang harus diikuti oleh kata benda ini, contohnya, pada sewaktu-waktu ia datang dengan wajah berseri-seri. Contoh pemakaian kata yang keenam. Kata dari dan daripada tidak sama pemakaiannya. Nah, kata dari ini dipakai untuk menunjukkan asal sesuatu, sedangkan kata daripada ini berfungsi untuk membandingkan. Contoh kata dari dipakai untuk menunjukkan asal sesuatu ini, contohnya, ia mendapat tugas dari atasannya. Contoh untuk yang keduanya, cincin itu terbuat dari emas. Nah, sedangkan contoh kata daripada yang berfungsi untuk membandingkan ini, contohnya, duduk lebih baik daripada berdiri. Dan Indonesia lebih luas daripada Malaysia. Nah, di sini sudah jelas bahwa kata daripada yang berfungsi untuk membandingkan ini sudah jelas. Indonesia lebih luas daripada Malaysia. Ia membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia ini lebih luas daripada Malaysia. Jadi, di sini sudah jelas. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kesalahan dan pembentukan kata. Di dalam kesalahan dan pembentukan kata ini, yang pertama, penanggalan awalan me. Penanggalan awalan me ini contohnya, kata luncurkan seharusnya menjadi meluncurkan. Mengapa demikian? Karena kata luncurkan ini di depannya ada awalan me. Jadi kata luncurkan ini seharusnya menjadi meluncurkan. Sama halnya dengan kata periksa. Kata periksa seharusnya menjadi memeriksa. Yang kedua, penanggalan awalan ber. Contoh penanggalan awalan ber ini, sampai jumpa lagi seharusnya menjadi berjumpa. Mengapa demikian? Karena kata jumpa ini didahului kata ber di depannya. Awalan ber di depannya. Jadi kata jumpa seharusnya menjadi berjumpa. Nah, yang ketiga, peluluhan bunyi C. Di dalam peluluhan bunyi C ini contohnya kata menyuci seharusnya menjadi mencuci. Mengapa demikian? Karena di dalam peluluhan bunyi C ini ada kata C di tengah-tengahnya. Contoh lainnya, kata menyopet seharusnya menjadi mencopet. Nah, yang keempat, penyengauan kata dasar. Contoh penyengauan kata dasar ini, kata nyopet seharusnya menjadi mencopet, kata mandang seharusnya menjadi memandang, kata ngail seharusnya menjadi mengail, dan kata ngantuk menjadi mengantuk. Mengapa demikian? Karena ini penyengauan kata dasar. Jadi, kata-kata nyopet, mandang, ngail, dan seterusnya ini didahului kata me di depannya. Nyopet menjadi mencopet, mandang menjadi memandang, ngail menjadi mengail, dan seterusnya. Nah, yang kelima, bunyi S, K, V, dan T yang tidak luluh. Nah, pada bunyi S, K, V, dan T yang tidak luluh ini, contohnya pensuplai seharusnya menjadi penyuplai, mengkikis seharusnya menjadi mengikis, dan mentaati seharusnya menjadi menaati.
Yang keenam, awalan ke yang keliru. Contoh awalan ke yang keliru ini, kata ketabrak seharusnya menjadi tertabrak. Kata ke bawah seharusnya menjadi terbawa, dan kata ketawa seharusnya menjadi tertawa. Nah, perlu kita ketahui bahwa awalan ke ini hanya dapat menempel pada kata bilangan. Selain di depan kata bilangan, awalan ke tidak dapat dipakai, kecuali terdapat pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. Nah, yang ketujuh, pemakaian akhiran ir. Dalam pemakaian akhiran ir ini contohnya, kata mengkoordinir seharusnya menjadi mengkoordinasi, kata memproklamirkan seharusnya menjadi memproklamasikan. Padanan yang tidak serasi. Nah, untuk padanan yang tidak serasi ini contoh yang salah. Karena modal di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Ini contoh yang salah. Nah, untuk contoh yang benarnya, karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Untuk contoh yang benarnya lagi, modal di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Yang kesembilan, penggunaan kata yang hemat. Nah, di dalam penggunaan kata yang hemat ini contohnya ada boros dan hemat. Contoh untuk yang borosnya, contoh yang pertama, sejak dari. Untuk yang hematnya bisa dipilih salah satu antara sejak atau dari. Begitu juga dengan seterusnya. Contoh yang lain misalnya adalah merupakan. Ini contoh yang boros. Sedangkan untuk contoh yang hematnya bisa dipakai adalah atau merupakan. Intinya untuk yang borosnya itu menggunakan dua kata, menggunakan keduanya. Nah, untuk yang hematnya kita pilih salah satunya. Contohnya kayak tadi adalah merupakan untuk yang boros. Nah, sedangkan untuk hematnya bisa kita pakai adalah, bisa pakai adalah atau bisa pakai merupakan. Baik, sekian untuk penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.